Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medita Media Bercerita. Di sini kita bakalan podcast dengan salah satu alumni dari perfilman Taman Siswa 1 Jakarta. Kak Bijra, perkenalkan namanya siapa kan? Oh iya, gue perkenalan diri nih. Iya. Oke, kenalin nama gue Rifira Pratama. Kalau di Taman Siswa tuh gue dipanggil Fizra. Gue lulusan dari tahun 2022. Gitu. Kalau boleh tahu Kak Bijra ini angkatan keberapa sih? Kalau gue itu angkatan pertama di jurusan perfilman khususnya di SMK Taman Siswa. Di jurusan perfilman. Angkatan Itu pertama. angkatan pertama itu. Betul. Dari waktu Kak Bijra SMP, emang tujuannya ke Taman Siswa atau gimana sih? Atau emang nggak ada jurusan lain nih? Atau mungkin nggak ada pilihan yang lain sekolahnya? Kalau gue boleh jujur ya, sebenarnya gue masuk sini sebenarnya kecelakaan sebenarnya. Karena gue tuh awalnya itu pengen banget masuk ke SMK 61 jadi seorang taruna. Kayaknya asik banget gitu. Di kapal punya kita berseragam ya kan, seragam putih-putih. Sebenarnya saat itu gue udah masuk di SMK 61, udah lapor diri segala macam. Tapi pas di akhir, pas mau lapor diri terakhir, nyokap gue nggak setuju karena nyokap gue nggak bisa, gue itu terlalu jauh sama nyokap. Akhirnya gue masuk sini lah karena kecelakaan. Dan gue masuk sini juga nggak mau gue namanya di jurusan akuntansi atau jurusan pemasaran, perkantoran. Akhirnya gue bilang, nih jurusan apa nih, perfilman ya kan? Ya udahlah gue coba dulu lah. Ya sampai gue lulus tahun 2022, ya udah gue masuk jurusan perfilman. Iya betul. Motivasi Kak Bijra masuk perfilman apa? Awal sih gak punya motivasi. Awalnya nggak punya motivasi. Berarti random aja nih gitu. Iya betul. Terus pas gua di pertengahan setelah gua belajar banyak dari guru-gurunya nih di perfilman, ternyata gue menemukan basic gue di sini. Karena gue tipe orang yang nggak mau untuk berpikir, untuk hitung-hitung atau untuk ribet-ribet. Jadi gue tipe orang yang mau berpikir kreatif, inovasi. Ya udah, akhirnya menurut gue basic gue cocoknya di sini. Ya udah, di awal itu nggak ada motivasi, pas di pertengahan itu baru wah gue nemuin jati diri gue, ada basic gue nih, ya kan, diri gue nih, jurusan gue nih sebenarnya nih di perfilman gitu. Oh gitu, berarti karena tadinya mau taruna nih, terus tiba-tiba ke perfilman. Iya. Berarti random banget ini. Iya, yang tadinya gue pengen berseragam, akhirnya gue di lapangan, ya udah. Gitu. Iya. Nah, di jurusan perfilman ini kan banyak guru-guru ya. Iya. Kalau sekarang kan jurusan Kak Bijra sama jurusan lain itu beda. Iya, betul. Nah, kalau di jurusan perfilman itu dulu guru killernya siapa sih? Kalau di perfilman nggak ada sih guru killer sih. Kita tuh di perfilman itu ketika kita menghargai guru itu, dan guru itu bakalan ya nganggap kita ya itu dia murid. Asik ya. Iya, tapi kalau misalkan ya kita di luar tapi kita tetap menghargai dia sebagai guru, pasti kita dianggap teman sama dia. Jadi nggak ada sih namanya kita guru killer atau apa, ya itu mungkin ya itu basi lah menurut gue lah. Iya, ya tinggal penempatan diri lo aja gitu. Iya, di mana gitu. Nah, kalau produksi pertama Kak Bijra nih di perfilman. Produksi pertama gua film apa ya, gue lupa ya. Itu di post di YouTube belum sih produksi pertamanya? Apa ya disimpan di draft aja gitu? Kalau produksi pertama setahu gua itu Segaris Batik untuk Nadia, tapi gua nggak ikut. Nah, gua kesempatan untuk ikut produksi itu ketika film seinget gua itu Dua Dalam Satu deh. Dua Dalam Satu. Iya, itu cerita tentang kehidupan ya dua remaja yang saling, ya agama sih, ya religi sih. Setahu gue ya Dua Dalam Satu, ya itu kesempatan gue awal pertama kali gue untuk merasakan bagaimana gue buat film gitu. Buat film. Iya. Kalau tadi Dua Dalam Satu ya? Iya. Dua Dalam Satu sih saya nggak tahu sih, itu produksi lama. Iya. Tapi kalau Segaris Batik Nadia saya tahu yang nulis Pak Danis. Iya itu betul. Nggak tahu deh, semuanya yang nulis tuh pokoknya Pak Danis ya. Iya, soal film ya. Saya lihat banget tuh di YouTube. Wah Segaris. Ya, gue boleh namain. Kalau setiap film sih ya, kalau gue bilang masih ada ini siapa, masih ada campur tangan Pak Danis ya. Masih Tapi Pak Danis itu supportnya itu di belakang. Ya tapi guru-guru lain gue bilang oke lah. Kayak Pak Fauji, Pak Yogi, ya punya peran penting lah di jurusan perfilman ini. Makanya sampai sekarang udah 4 tahun ya. Lu angkatan berapa? Angkatan
angkatan keempat. Oh, angkatan keempat. Lu pernah ngerasain kan produksi sama pernah, mereka pernah. kan? Mereka Nah, tuh support sampai banget sih. iya sampai sekarang kan. Sampai Ya, sekarang, itu sampai dia. sekarang. Jadi mereka itu punya peran masing-masing. Iya, itu dia. Gue bilang masih oke lah. Gue Masih bilang oke, sampai masih. jurusan perfilman ini tetap eksis karena mereka sih. Karena mereka Iya. Karena kalau nggak ada mereka kita sama siapa nih? Itu Kan, betul. dibantu. Nah, ngomongin soal produksi nih. Ada gak sih Kak Fijra pernah cinlok gitu sama orang? Karena banyak loh yang produksi gitu cinlok. Kayak contohnya nih, aduh, pengen cerita juga gimana? Gak apa-apa, keluarin aja. Karena emang banyak Kak, jadi produksi sekarang tuh cinlok, giliran selesai produksi nih, mereka tuh putus. Ada gak abang dari pertama awal produksi angkatan pertama atau mungkin sampai keterusan sampai sekarang nih? Kalau gue boleh jujur ya dulu ya banyak lah yang gosip-gosip yang ya seperti itulah. Gue juga ya nggak munafik lah sebagai anak muda ya kan, apalagi di produksi di perfilman SMK Pertama Siswa yang dimana kegiatan gue tuh nggak sepenuhnya tuh di sekolah, tapi kegiatan gue tuh di luar dan ketemu sama orang-orang yang ya itu aja gitu. Kalau untuk cinlok ya pernah sih ngerasain, tapi ya gua ya harus tetap profesional. Satu sisi ya kita harus profesional ya betul ya, nggak munafik emang kita. Kan masalah pribadi kita sama tuh cewek dibawa ke produksi Itu dia betul iya, karena gue pernah ngalamin sendiri satu produksi ada seperti itu dan akhirnya film itu ya agak hambar sih. Iya, dan gua pas waktu itu pernah gua pas jadi produser juga kalau nggak salah. Gua ada yang namanya kru gua ya, teman lah. Kalau di perfilman kan nyebutnya kru ya. Kru gua tuh ya cinlok lah, dan pada akhirnya dia mencampur adukan yang namanya percintaan dan produksi, dan yang dimana produksi gue jadi terhambat semuanya. Dan tapi alhamdulillah sih ya, tinggal bagaimana produsernya, tinggal bagaimana jiwa kepemimpinan kita untuk menyelesaikan suatu problem solving ya oke lah. Oke. Iya. Tapi produksi paling susah itu waktu angkatan Kak Fijra nih, yang Kak Fijra pernah ikutin, paling susah. Kalau paling susah ya produksinya itu pas gue PKL sih, itu paling Pas susah. PKL. Iya. Oh, PKL, kita ngomongin soal PKL Iya. nih. Nah, dulu tuh Kak Fijra PKL di mana sih? Gue dulu PKL itu gue kerja sama Dinas Pendidikan. Yang gue tahu gue tuh gue bikin film tentang empat pemikiran Ki Hajar Dewantara deh. Iya. Berarti itu di kementerian terus bikin film tentang Ki Hajar Ya, Dewantara. bukan di kementerian sih, di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, Iya, DKI Dinas Jakarta, Pendidikan. betul. Dan gua kerjasama itu kolaborasi sama SMK 61 Jakarta. 61. Nah, di situ gue belajar banyak juga karena dia yang awalnya iya 51. Gue jadi move on ya 61 ya. Tapi lu parah banget orang collab sama 51. karena gue masih move on 61 tuh ya SMK impian gue sih sebenarnya. Oh, Tapi gitu. ya sudah lah. Tapi juga kecelakaan. Gara-gara gak direstuin orang tua ya. Tapi banyak sih orang tua sekarang tuh pada ngurusin hidup anaknya itu. Itu juga Kak Fijra ke anaknya nih. Jadi orang tua tuh banyak yang pengen, orang tua, anak gue pengen kayak gini, pengen jadi polisi nih. Tapi anaknya tuh pengennya tuh kayak bisa jadi dokter gitu. Kak Fijra setuju gak sih sama statement orang tua yang kayak gitu? Iya, sebenarnya sih kalau gue sih sebenarnya nggak setuju ya. Karena setiap anak itu punya prosesnya masing-masing. Bener Tinggal bagaimana sih pengertian kita, tinggal bagaimana komunikasi kita sama orang tua sih. Yang penting itu, ketika komunikasi kita baik sama orang tua, dan orang tua itu bakal mengerti bagaimana kita. Dan itu coba gue membangun komunikasi gue sama orang tua gue. Dan gue masuk SMK 1 Jakarta itu ya yang lo bilang itu nggak mudah sebenarnya. Gue bertentangan awalnya. Iya. Tapi gue mencoba untuk komunikasi, mencoba untuk ya udahlah menurut gue. Ya pendidikan itu yang penting gimana aja, yang penting lo bisa sesuaiin adaptasi. Bisa ketika lo punya adaptasi yang bagus, pasti semuanya itu bakalan berjalan lancar gitu. Iya, balik lagi nih pas di PKL yang paling susah kan, di 51 itu kan. Itu menurut gua produksi yang paling susah karena produksi yang paling lama itu. Kenapa paling lama tuh Kak? Itu produksi dari film 1 ke film 2, kan ada 2 film nih yang gua buat. Di PKL itu bikin 2 film? Iya, betul. Bikin 2 film. Yang pertama itu ya, boleh di-spill nggak nih judulnya? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Sini boleh banget. Pas
film pertama itu judulnya itu Wiyata kalau nggak salah Wiyata. ya. Iya, Wiyata itu tentang pendidikan segala macam, tentang Ki Hajar Dewantara lah, nggak jauh-jauh ya pemikiran. Karena kan Iya, kita iya. sekolah di SMK SMK Taman Taman Siswa, Siswa, ya. Dan ciri khas Taman Siswa ya Ki Hajar Dewantara gitu kan. Terus yang kedua itu Manifest Arti 2 deh kalau nggak salah. Nah, itu dari film pertama ke film kedua itu jarak waktu produksinya itu 5 bulan. 5 bulan? Iya. Gila, Tapi aneh tapi nyata. kenapa? Dari film pertama nih, dari praproduksi ke produksi itu cuman ya nggak nyampe sebulan. Gak nyampe sebulan? Iya, tapi Produksinya sampai 5 bulan? iya, tapi dari film pertama ke film kedua itu dari dari praproduksi sampai produksi itu ya 5 bulan lah. 5 bulan? Iya. Itu produksi di mana Kak Fijra sampai 5 bulan? Masih di Jakarta sih. Masih di Jakarta Iya. sampai 5 bulan? Untungnya masih di Jakarta, gue bisa bolak-balik dari tempat produksi ke rumah, dari tempat produksi ke Oh, rumah. berarti masih aman ya? Masih aman, masih oke lah. Masih oke. Iya, Berarti itu pengalaman gue banget sih, gue belajar hidup banget ketika gue ya saat produksi itu. saat produksi itu tuh. Iya. Lebih berat produksi itu apa Kak Fijra? Kalau gue bilang sih lebih berat produksi sih. Lebih berat produksi yang Iya. tadi itu yang kementerian itu. Lebih beratnya lagi ketika lo produksi sama orang yang di luar sekolah lo. Oh gitu. Iya. Oh itu gabungan Itu sama lebih 51 ya? Iya, itu lebih menantang menurut Iya sih, gua. benar. Satu sisi lo harus belajar bagaimana dia kan udah dari awalnya nih. Iya. Bagaimana lo harus bisa adaptasi sama dia atau lo harus lebih sama dia dari ilmu nih. Nah, dari situlah lo bisa ngasih ilmu nih ke teman-teman lo seperti itu. Daripada lo harus ketemu sama teman-teman lo di sekolah yang satu produksi, ya menurut gue itu ya masih kecil lah menurut gue lah. Masih kecil sih. Ya adaptasinya masih ya bisa disesuaikan lah. Tapi kalau misalkan produksi dengan orang lain tuh adaptasinya Iya, itu benar. karena walaupun ya ego kita pasti sama-sama tinggi, tapi ketika kita punya ya seorang produser nih, lo tahu kan seorang produser? Tahu banget. Ya, seorang tahu produser banget, itu tahu yang banget. harus bagaimana dia berperan penting dalam suatu produksi. Hmm. Gitu loh. Berarti di sini Kak Fijra ini pernah produksi di luar anak sekolah kita nih. Iya. Karena emang benar sih kalau misalnya kita produksi itu kita harus membangun chemistry biar kompak. Itu betul. Bener banget. Betul, Karena betul. pernah waktu itu produksi. Iya. Ini pengalaman lo nih. Pengalaman Oh. kita nih, ini pengalaman kita nih. Gantian nih kita nih. Oke. Terus itu belum ya gimana ya, kita tuh belum akrab gitu. Emang susah banget sih produksi kalau belum akrab gitu. Iyalah. Udah gitu manajemen produksinya itu belum mateng banget. Oh. Karena kan Pak Fauzi itu pernah bilang kalau misalnya manajemennya belum mateng, kita tuh jangan produksi. Tapi itu kita di betul. sini paksain banget gara-gara talent kita ini bisanya hari itu. Iya sih, emang jujur sih. Film itu bergantungan tentang film itu bisa sukses karena pemain kita sendiri. Karena pemain kita Iya. bener banget. Dan kita ibarat kata kalau misalkan dijual beli ya di warung itu pembeli itu adalah raja. Pembeli itu Balik adalah lagi raja. ke perfilman. Talent itu adalah raja. Adalah raja bener banget. Karena kita harus turutin permintaan dia. Iya, itu dia. Bener banget. Talent itu bisa waktunya ya nggak sesuai dengan apa yang bisa Iya, waktu begitu. kita gitu. Waktu dia tuh nggak fleksibel. Bener. Ya itu dia. Apalagi kalau misalkan lu punya film yang talent emang benar-benar susah waktunya itu jiwa lu itu menantang banget menantang gitu. banget, Iya. bener. Karena kita harus ngikutin jadwal dia kan. Itu, Bahkan betul. deadline syuting aja tuh ngikutin jadwal dia biar Itu dia. Tapi gue balik lagi nih pengen nanya nih sama lo nih. Ke- Lo kan angkatan Keempat. ya. Keempat. Menurut lo itu enak gak sih lo masuk di jurusan perfilman nih? Kan gue kan pengalaman gue Iya. nih di angkatan pertama nih ya kan gue ibarat kata walaupun gue udah banyak pengalaman tapi gue pengen tahu pengen nih denger nih iya dari yang sekarang Iya. nih. Kalau gue sih, jadi dulu tuh emang benar-benar pengen masuk perfilman. Karena gue Oh. SMP di TD. oh lu Kebetulan. SMP TD Di TD gue oh SMP lo di berarti TD. cinta banget sama siswa ya Cinta banget ya tuh. Udah kayak hajar banget nih hati gue itu. Udah. Nah, jadi SMP tuh di TD. Terus kebetulan ada saudara juga di sini, di SMK. Ngasih lah tuh brosur. Karena emang dari dulu tuh gue tuh suka fotografi kan. Oh. Suka sama yang media-media gitu. Terus pas saudara gue ngasih nih, masuk aja ke sini. Kebetulan ada PPDB juga. Oh. Karena di sini ada baru Bang PPDB namanya. Itu Oh. saat 3 tahun itu kita gratis tanpa dipungut biaya dari pemerintah. gitu? Iya. Tapi cuma hanya orang-orang tertentu doang.
Kayak kemarin tuh Taman Siswa tuh kuota PPDB itu hanya 30. 30 tuh. Lu Hanya termasuk 30. tuh. Gue termasuk alhamdulillah banget. Berarti lu bisa rengan orang tua lu dong. Bisa banget karena apa? Ya? Karena gue tuh nggak pikir panjang bang. Ketika lulus gitu langsung ke Taman Siswa. Bahkan gue pertama daftar PPDB. Oh gitu. Iya. Jurusan perfilman juga. Jurusan perfilman. Wih, keren juga ya. Kayak keren banget. Sekarang itu udah minatnya udah banyak ya. Udah banyak. Sekarang udah banyak. Jadi sekarang mungkin kelas 12 sekarang kan nih itu cuma satu kelas karena itu waktu zaman corona. Oh. Kalau sekarang nih itu bisa satu kelas aja itu 30 apa 37. 30 Satu kelas. Wah, keren juga. Itu dua ya. kelas tuh. Kita hampir bisa ngalahin perkantoran Oh nih. iya, oke lah ya. Iya, perkantoran 4 kelas. Apalagi aja. kajul kita masih tetap kan ya. Itu dia tuh. Itu kuncinya itu kajer. Kajer itu kunci. Iya, kajul kita masih tetap lah, masih Iya. bisa eksis lah. Masih nanti bisa dia eksis, jadi bener banget. perfilman ya. Nanti Bener ya, banget. di SMK Taman Siswa ya. Masih itu. 4 tahun tuh dia masih. 4 tahun, 4 tahun itu. Nah, Oke, di oke. zaman Kak Fitra ini dulu itu ngedit udah masih pakai Premiere Pro kah, atau mungkin belajar dulu dari KineMaster atau mungkin CapCut. Kalau sekarang sih CapCut. Nah, Iya. begini Kak Fitra. Kalau di sini tuh kalau misalnya ada video emergency ini bukan film ya, kita bukan Iya. ngebahas film ya. Kalau Iya, misalnya kita tahu ada lah, konten-konten anak media nih, terus kita pengen disuruh apa aja nih, Dul, edit cepet. Nah, kita tuh nggak bisa pakai Premiere Pro. Kita pakainya pakai alternatif nih. Iya. Alternatifnya capcut. Ya gue pernah ngalamin tuh. Iya, Ya, pernah ngalamin. apalagi dulu tuh masih sama majelis luhur ya. Majelis Itu luhur. selalu ada project lah. Nah, di situ gue sambil belajar juga, di situ gue juga sambil nyari rezeki juga di situ. Sambil Ya nyari. alhamdulillah. Oh, dibayar kalau sama di situ dibayar. Alhamdulillah rezekinya ada. Iya sih benar-benar lumayan juga bang, coba. Iya. Kalau ikut project kayak gitu. Iya, jujur walaupun ya bisa lah buat malam mingguan lah. Iya. Tapi Kak Fitra ini sekarang kuliah apa kerja sih? Gue kuliah sambil kerja sekarang. Kuliah sambil kerja, Iya. kuliah di mana tuh? Kalau boleh tahu. Sepil ya bener. Sepil dong, sepil. Biar penonton pada tahu ini, biar. Malah gue ekstrim banget menurut gue. Ketika gue lulusan dari perfilman, tapi gue ngambil jurusan kuliah ini manajemen. Manajemen. Iya, di STIE, Taman Siswa. Oh, gitu. Oh, di sini juga ada nih STI kalau. Iya, malam. itu gue di sini. Oh, di situ. Berarti tiap malam ke sini dong. Iya. Tapi kan nggak pernah ketemu sih. Iya, lu aja kali di sini. Enggak, gue tiap malam gue suka pulang malam di sini loh. Iya, gue Jam 6. mungkin pas gue lagi jam kuliah kali Oh, ya, jam ya, kuliah. jam kelas kali ya. Iya, gue di sini. STI di sini. Iya, Ke gua STI itu manajemen. jam berapa sih belajar itu? Kalau gue mulai belajar itu dari jam 5 sore Jam sampai 5 jam 9 malam. Jam 9 malam? Iya, dan paginya itu gue kerja. Itu setiap hari apa seminggu sekali atau gimana itu programnya? Kalau misalkan kuliahnya itu dari hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, gue diundang nih hari Senin nih. Iya. Nah, pas banget tuh gue libur kerja, libur kuliah juga. Oh, libur kuliah juga. Sekarang Iya, libur? Iya. Berarti hari libur. Selasa besok baru kuliah? Iya, itu dia. Oh, gitu. Gitu. Nah, kita ngomongin soal produksi lagi. Iya, balik lagi ya. Kita ngomongin soal Kasihkan produksi ngobrol lagi. kita ya. Iya, kita kasihkan ngobrol nih. Sampai-sampai produksi kita jauh Iya, banget bahas gitu ya. bahasannya. Oke. Nah, di produksi itu nih, Kak Fitra, ada gak yang sampai-sampai kesalahan yang fatal? Ini juga buat pelajaran kita teman-teman nih ya. Dulu tuh pasti ada tuh kesalahan yang bikin produksi itu fatal sampai fatal banget. Ada gak tuh Kak Fitra? Aduh. Cerita masa lalu ya, cerita Cerita kelam masa ya. lalu, cerita kelam. Bener banget nih. Sedih cerita banget kelam. gue kalau Sedih ceritain. banget aja. Jadi gak enak nih saya. Dulu pernah pas gua itu produksi UKK malah. Produksi oh Iya. itu lagi ini banget tuh. Iya, Lagi diperluin parah. banget tuh. Ih, parah banget itu. Produksi UKK, gue inget banget tuh film gua pas UKK, film buat kelulusan. Nah, ada salah satu kru gua itu anak editing dan dia pas transfer file dari kamera ke Komputer. Nah, pas dicek lagi filenya itu nggak ada. Aduh, lemes banget gue di situ. Terus Ada berapa file, ada berapa gambar, ada berapa video yang nggak ada, dan di situ gue sebagai produsernya langsung, aduh, jangan sampai nih barang kata gue nggak bisa lulus nih gara-gara iya ini doang. benar-benar. Karena produksi UKK itu budgetnya juga lumayan gede ya. Ya, Oke itu Kak Bijar berapa ya Kak Bijar? Kayak di soalnya nih, soalnya produksi UKK kan budgetnya kan beda-beda orang ya. Kalau Kak Bijar lu berapa nih budgetnya? kalau gue sih, kalau boleh jujur ya, Iya. untuk produksi malah sama budget yang gue bikin itu nggak sesuai dari harapan. Oh, berarti dan kurang. gua untuk menutupi itu semua,
gua ngasih pelajaran karena kan gua produsen ya. Gua ngasih pelajaran sama mereka. Kalau misalkan lo mau lulus bareng-bareng, ya lo harus berkorban bareng-bareng bersama-sama. Bener banget. Itu dia. Dan gua ibarat kata, lo mau sukses nih, tapi lo harus ada yang harus lo keluarkan, entah itu materi, tenaga lo, gitu. Dan gua saat itu patungan lah, gitulah. Patungan? Iya, untuk biaya produksi gue sendiri. Walaupun gue dapet dari sekolah. Oh iya. berarti kecil banget tuh Kak Fitra. Iya, itu sampai dia. patungan gitu. Iya, karena budget gue itu pas produksi kemarin itu 5 juta lebih, hampir 6 juta lah. Hampir 6 juta. Iya. Untuk film durasi 15 menit plus UKK dah. 15 menit. Iya. Itu produksi 5 juta. Iya, tapi Produksi yang 15 didapat sekolah udah lah gue sebutin Iya, namanya benar sih, benar sih, benar sih. walaupun kurang tapi ya alhamdulillah gue bersyukur. Bisa Iya. kita kan bisa ya. Iya sih benar sih. Terus kita lanjut nih Kak, yang fatal itu. Ya fatal itu ya balik lagi ya, itu pas gue malamnya tuh gue udah lemes banget. Yang balik lagi sampai yang kalau lu pernah dengar cerita dari kawan-kawan gue yang satu produksi, apalagi lu dengar dari Kak Firman ya kan, situ juga marah juga gue satu sisi, tapi gue satu sisi gue harus menyikapi bagaimana gue harus berpikir otak bagaimana nih film ini tetap jadi nih pas UKK itu. Dan malamnya itu gue kumpulin anak-anak segala macam, dan gue kumpulin anak editing gue juga ya kan, gue minta penjelasan ke mereka bagaimana nih sampai lo bisa file ini hilang segala macam ya kan, karena kan bisa kesalahan satu orang tapi dampaknya itu bisa ke sekelompok, semua orang lain iya, gitu. benar, Kalau orang lain semuanya lah ya kan, benar sih, satu benar banget, kelompok itu ya kan. Iya benar. Gue coba dengerin masukan mereka, penjelasan mereka segala macam, ya udahlah gue menyikapinya. Karena kan waktu itu kan waktu produksi gua sama UKK itu kan panjang ya. Panjang. Iya, dan alhamdulillah gue dikasih waktu untuk retake. Ya gue gunain waktu retake gue buat yang ngambil video-video yang kapus itu, file-file yang kapus itu gitu loh. Banyak gak sih Kak Fitra? Satu hari kali itu hilang ada. Satu hari full produksi itu hilang semua tuh file. Wah gila. Iya. Tapi pas dicek memorinya itu udah nggak ada apa gimana? Apa yang mau ke format sama memori? Udah ke format semuanya. Oh, gitu. Berarti bisa jadi ini salah masukin memori ke kamera kali. Itu dia mungkin ya, gua nggak tahu lah ya. Iya. Itu ya hal yang bikin jantung gue sampai bener sih. Ya, dan tidur gua tuh nggak nyenyak lah sampai bener retake lah. Bener banget. Karena pernah gua dulu itu produksi, gue salah masukin memori. Nah itu bahaya banget. Nah itu ternyata pas pengen preview di kamera itu dikapus semua, udah no video. Nah itu dia. Di situ udah pengen meninggal tuh ya kan. Apalagi Bapak Uji di situ lagi kesel banget tuh sama anak-anak Itu paling bahaya tuh kalau dia marah-marah tuh. Itu parah banget tuh, apalagi matanya udah merah itu. Iya. dan aduh tuh kalau gue itu Pak Fauji tahu ya kan, aduh gue udah di situ gue dengerin semua dah apa ya kan, ya bagus juga sih emang masukan dia lah, ucapan dia lah. Ya gue sampai nih ke teman-teman kan, teman-teman gue udah ngedown banget kan, tapi bagaimana gue sebagai seorang produser buat nyemangati mereka kembali. Ayo lo semangat lo mau sukses ya, kita sukses bareng-bareng gitu loh. Bener banget. Ya walaupun gue kepalanya gitu kan, tapi ya kepala kalau misalkan nggak ada anggota tubuhnya gimana sih bisa mau bergerak ya kan. Kalau misalkan bergerak sama-sama pasti ya pekerjaan lu sesulit apapun bakalan mudah. Bener banget. Dia. Setelah lagi ada pendorongnya gitu itu kan. Itu dia betul. Oke. Dari Kak Fitra nih. Apa? Dulu tuh ada gak sih teman-teman yang aduh kalau diajak produksi nih malas banget gitu bawaannya. Sampai bener-bener udahlah kita nggak usah produksi lah gitu. Ada nggak? Nggak ada sih kalau menurut gue. Karena tergantung sih pembawaan lu sama temen lu gimana dan cara untuk mengajak lu tuh bagaimana sih. Kalau gue sih alhamdulillah sih selama gue produksi nggak ada kesulitan sih. Kayak pas gue jadi seorang produser nggak ada kesulitan sih. Ya malah teman-teman gue ya ayo gitu loh, ayo Dra, ayo gitu sih. Oh. Tinggal pembawaan diri lu aja sih sama teman-teman lu sih. Gitu. Kak Fitra ini memilih produser tuh gara-gara apa sih? Kan banyak divisi yang lain nih. Kayak contohnya nih kalau gue nih kamera. Atau mungkin Kak Fitra dulunya kan banyak sekarang nih dari yang kamera terus tiba-tiba ke penulis. Ya, gitu. Terus tiba-tiba kemana gitu. Apa mungkin Kak Fitra emang produser dari dulu atau mungkin berubah gitu ininya? Malah gue nggak jelas malah. Nggak jelas. Iya dulu nggak jelas. Berarti otodidak tuh ya. Nyoba satu-satu tuh. Iya. Terus
Dulu itu gue pernah di posisi asisten sutradara pernah. Astrada. Terus nikmatin jadi anak audio juga pernah. Gitu. Terus jadi line producer juga pernah. Line producer. Sampai satu titik di mana gue jadi seorang produser tuh pernah. Tapi anehnya, Kenapa? satu posisi yang pengen gue coba di kamera itu sulit banget. Di kamera tuh sulit banget. Emang di kamera tuh sulit banget ya Witra? Enggak, bukannya sulit karena mungkin karena Belum terbiasa. bukan terbiasa sih, mungkin karena gue udah udah menikmati beberapa posisi dan menurut gue ya gue ada nih di posisi ini nyaman gitu. nyaman ya gue bakalan ke kamera itu agak-agak susah sih, bakalan agak sulit sih gitu. Bener banget. Nah, kalau Kak Fizra nih, sekarang Kak Fizra kan angkatan pertama nih. Dulu itu gimana sih membangun perfilman sampai bisa jadi kayak gini? Awal membangun perfilman ya itu. Atau mungkin Kak Fizra bikin konten dulu sama anak-anak Enggak sih, perfilman. gue lebih ke ini sih, gue lebih kalau dulu tuh Pak Fauji bilang kita harus lebih banyak buat film yang dimana fungsinya biar jurusan kita itu bisa Terlihat. bisa eksis lah gitu Bisa eksis, dari bener banget. film-film yang kita buat. Itu sih Pak Fauji sih yang jadi motornya sih, promotor segala macam gitu. Nah, denger di Kak Fizra ya. Iya. Dulu tuh waktu produksi pertama tuh itu katanya ngeditnya pakai KineMaster, bukan pakai Premiere Pro. Bener gak sih itu? Iya. Itu ngedit pakai KineMaster beneran? Karena gimana ya? Karena dulu kita produksi, tapi kita suruh ngedit, tapi kita belum punya basicnya. Ah, belum punya iya. basic ya? Terus? Dan ya mau nggak mau, ya kita harus gimana sih caranya? Ya kita harus belajar lah, ya kan? Ya udahlah kita coba dulu lah yang dari bawah dulu gitu, Iya, menggunakan benar. KineMaster lah. Baru sampai di mana diajarin menggunakan Premiere Pro. Iya, Premiere Pro itu dia. Itu menurut gua salah satu tingkatan Iya, sih. bener sih, benar. Iya, Karena ketika kita- lu pengen di suatu level lo, ya lu harus tingkatan lu dari yang benar. terendah, Bener menengah banget. sampai ke tinggi. Bener banget, Sampai Fizra, yang bener berada banget. lo di titik level lo Bener gitu. banget. Karena saya juga lagi belajar ngedit lewat CapCut dulu. Habis lewat CapCut baru kita ke Premiere Pro. Karena sering dihina soalnya sama Pak Uji. Kalau saya ngedit project nih mendadak nih. Karena deadline cepet nih. Deadline misal 2 jam doang. Terus kita ngedit pakai Premiere Pro, Iya. kita aja belum ngerti kan. Akhirnya Iya. kita ngedit pakai CapCut. Oh gitu. Dia datang nih ke studio. Dul, lu kok pakai CapCut sih? Lu perfilman bukan sih? Digituin Bang sama dia Bang, saya Bang. Nah. Jadi nama dia Bang. Ya itu lagi sih, tinggal bagaimana penjelasan lo sih. Ya Pak, kita kan baru belajar, kita kan belum diajarin, ya pelan-pelan step by step Pak. Kita menggunakan ini dulu, baru kalau misalkan emang kita udah diajari untuk Iya, Bang. menggunakan suatu sistem apa yang Premiere Pro itu, baru lo bisa ya untuk menggunakannya itu sih. Gitu, tinggal penjelasan lo aja sih. Tinggal penjelasan aja, Iya, tinggal penjelasan. ke guru lo itu, Pak Fauji. Nah, Kak Fizra, Iya. angkatan pertama nih. Iya, kata pertama ya. Ada Angkatan nggak? pertama gue. Angkatan pertama nih sepuh kita nih. Sepuh. Kayak gitu lah. Sepuh kita nih. Nah, ada gak sih pesan-pesan buat adik-adik kita nih yang sekarang, atau mungkin adik-adik kita yang belum masuk perfilman tapi dia pengen masuk perfilman? Gitu, ada gak pesan-pesannya? Pesan-pesan gue sih ketika lo udah pengen belajar suatu hal di dunia yang belum lo lakuin, ketika lo pengen mencoba, lakukanlah, cobakanlah gitu lo. Jangan pernah kalian takut untuk gagal atau kalian takut untuk mencoba. Yang tadi gue bilang, gue masuk sini ya karena kecelakaan. Ketika gue udah ya udahlah gue ikhlas lah, gue bilang ya kan gue pengen mencoba, ya udah gue mendalami lah setelah itu ya, mendalami basic-basicnya ya kan, awal-awalnya sampai di mana ketika gue lulus, ya alhamdulillah nih ketika gue lulus, ya gue bisa membanggakan orang tua gue lah dengan apa yang gue dapet di sini gitu. Itu aja sih pesan gue. Jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang belum pernah lo coba gitu. Oke Kak Fizra, makasih banget nih udah datang ke podcast kita nih. Sama-sama Medita, ya. sebenarnya ini program baru banget ini. Iya, Kita baru ya. pertama kali banget nih. Oke, teman-teman, makasih. Ditunggu lagi teman-teman episode selanjutnya. Atau mungkin ada saran bintang tamu nih di sini, atau mungkin Pak Danis, Bu Sri, atau mungkin alumni-alumni yang lainnya dari jurusan lain, itu juga kita bakalan ngundang kok. Nanti komen aja teman-teman. Let's go. Dadah.